Pemirsa, 5 personil Polres Metro Bekasi terkonfirmasi positif COVID-19. Diduga penularan terjadi saat petugas mengamankan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 5 personil kepolisian Polres Metro Bekasi, Jawa Barat dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 usai jalani tes massal bagi personil yang ikut berjaga mengamankan aksi unjuk rasa. Pasca 5 anggota dinyatakan positif, Polres Metro Bekasi langsung disemprot cairan disinfektan di seluruh ruangan. Dari 5 orang personil yang terpapar, 1 diantaranya merupakan Kapolsek Muara Gembong. Ini kita sudah instruksikan ke industri agar lebih ketat lagi protokol COVID-nya di industri karena kecenderungan, kemungkinan atau potensi ya teman-teman pekerja yang terkena COVID pada saat demo itu sangat besar. Di kami pun, yang anggota kepolisian ada sekitar 3 atau sampai 6 orang yang kemungkinan positif COVID-nya sumbernya dari pengamanan demonstrasi kemarin. Kapolsek Muara Gembong. Dari 5 orang personil yang terpapar, 1 diantaranya merupakan Kapolsek Muara Gembong. Semuanya kini telah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Polres Metro Bekasi telah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi untuk melakukan tracking kepada para buruh peserta unjuk rasa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok menyiapkan lahan 1,2 hektar di Kecamatan Tapos untuk mengantisipasi minimnya lahan pemakaman jenazah COVID-19. Sampai saat ini, pemirsa, terdapat 51 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di lahan pemakaman baru jenazah pasien COVID-19 di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat yang baru dibuka sejak 3 bulan lalu. Pembukaan lahan baru ini dilakukan pemerintah Kota Depok seiring dengan menipisnya lahan pemakaman di TPU Kalimulya 2 dan 3. Adapun prosesi pemakaman di tempat ini dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Setidaknya ada 8 petugas makam yang siap melakukan prosesi pemakaman dengan menggunakan alat pelindung diri. Pemerintah Kota Depok menyiapkan lahan untuk mengantisipasi minimnya lahan pemakaman jenazah, dan kini kita sudah bergabung dengan Revika Sibarani di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Ya Revika, saat ini nantinya lahan yang sudah disiapkan ini bisa merampung berapa jenazah? Ya, Deta Wilson dan pemirsa, dapat kami informasikan pemerintah Kota Depok kembali mempersiapkan lahan pemakaman khusus COVID-19 yang berada di TPU Tapos, Depok, Jawa Barat, di mana di tempat ini memang 3 bulan terakhir sudah terdapat 51 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19, di mana petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok ini melakukan prosesi pemakaman dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian juga dapat kami informasikan lahan ini memang dipersiapkan seluas 1,2 hektar yang setidaknya dapat menampung kapasitas lebih dari 2.000 pemakaman. Dan dapat Anda lihat pemirsa di belakang saya, tepatnya di sisi kiri saya, memang terdapat area lahan yang masih dipenuhi dengan rumputan. Namun tadi dari petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok mengatakan nantinya area lahan tersebut akan digarap secara bertahap untuk akhirnya dipergunakan untuk lahan pemakaman khusus COVID-19. Kemudian kami juga tadi sempat berbincang dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup setempat yang berjaga di TPU ini, dikatakan selama kurun waktu seminggu memang terdapat setidaknya 2 jenazah yang dimakamkan secara protap COVID-19 di TPU ini. Memang meski masih terbilang sedikit, namun dari petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok mengatakan petugas penggalian selalu melakukan penggalian, yakni setidaknya ada 2 liang lahat yang standby atau dipersiapkan untuk nantinya jika ada jenazah COVID-19 yang didatangkan secara dadakan ketika malam hari dan harus dimakamkan pada saat itu pula. Karena memang seperti yang kita lihat saat ini memang masih dalam kondisi sepi, belum terlihat adanya pemakaman yang cukup ramai di tempat ini, namun persiapan terus dilakukan oleh pihak dari petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok. Dapat kami informasikan persiapan lahan tambahan di TPU Tapos, Depok, Jawa Barat ini dilakukan mengingat TPU yang biasanya dipergunakan untuk pemakaman khusus COVID-19 yang berada di TPU Kalimulya di TPU 2 dan 3 ini memang saat ini sudah dalam kondisi penuh. Dita dan Wilson. Terima kasih Revika atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memantau langsung jalannya program pengerukan sampah dan lumpur di Kali Sentiong, Johar Baru. Program pengerukan ini merupakan salah satu usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan mendatang. Dan berikut laporan Baby Kristami dan juru kamera Ilham Ilyas dari Kali Sentiong, Johar Baru. Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan kali dan juga situ untuk antisipasi banjir di musim hujan yang akan datang. Dan memang pada minggu pagi ini dilakukan pengerukan kali di Kali Sentiong, Johar Baru, di mana tadi kami juga melihat Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria langsung juga memantau jalannya program pengerukan dan juga saluran air di sekitaran Kali Sentiong yang terbentang di Jalan Tanah Tinggi. Kami juga tadi menanyakan beberapa hal terkait antisipasi dan juga upaya apa saja dari pemerintah untuk mengantisipasi banjir. Ini adalah beberapa upaya, yaitu improvisasi alat dan juga kerjasama dengan instansi lain, baik juga pemerintah ataupun swasta. Dan tidak kalah pentingnya dukungan dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta membangun ataupun membuat sumur-sumur resapan yang sudah dihimbau oleh pemerintah dari sejak lama. Selain itu juga mengingat dataran wilayah Jakarta ini merupakan dataran rendah, sehingga upaya-upaya ekstra perlu digerakkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Baby Kristami, Ilham Ilyas, Eri Nugraha, iNews melaporkan.